Hai Sob, Assalamualaikum. Selamat datang di Jadi Lebih Hebat bersama dengan Kapten Brian. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang banyak sekali juga ya teman-teman sobat semua ini pada bertanya tentang kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan para pengusaha pemula sehingga bisnisnya itu belum sempat bertumbuh sudah bertumbangan. Ya cerita sedikit tentang saya gitu ya. Saya waktu itu mulai bisnis itu sebenarnya dari kelas mungkin SD gitu ya. SD itu sudah mulai jualan gitu. Kalau ini nggak boleh dicontoh tapi waktu itu waktu zaman kecil saya SD gitu ya. Saya itu menyewakan VCD bajakan gitu kepada teman-teman saya. Jadi waktu itu saya cari nih VCD film-film gitu ya pada zaman dulu, kemudian ke tempat rental CD, kemudian saya langsung sewakan itu ke teman-teman saya di sekolah dan itu laris banget seperti itu. Sampai akhirnya SMP saya sudah mulai jualan online. Ya saya jualan kaos waktu itu karena memang kondisi saya yang tidak mendapatkan uang saku dari SMP sehingga ya saya harus mulai jualan. And then setelah itu SMA saya mulai berkarya dengan film, video dan sebagainya sampai akhirnya pada detik ini gitu ya saya mengalami tentang beberapa hal yang berkaitan dengan dunia usaha. Nah, apa saja sih yang membuat kita gagal menjadi seorang pengusaha atau mengawali sebuah usaha? Yang pertama adalah namanya asumsi. Gitu ya. Asumsi itu apa? Asumsi itu adalah sesuatu yang kita pikirkan gitu dan kita melakukan dengan sesuatu yang apa kita pikirkan tadi tanpa kita melihat sebuah data. Ya. Kadang kita merasa bahwa ya ini menurutku mah bagus, menurutku ini laris, menurutku ini cantik dan sebagainya gitu. Tetapi ketika kita lihat di market, ternyata market nggak butuh itu. Ternyata kata market ini nggak cocok, nggak market fit seperti itu. So yang pertama harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang pengusaha adalah kita harus bisa menghindari yang namanya asumsi. Ya, asumsi itu gimana ya itu tadi, menurutku gitu sampai akhirnya bisnis kita ya menurutku itu. Padahal kita harus melihat data dan berdasarkan dari apa yang ada pada market itu. Gitu ya. Banyak sekali para pelaku usaha waktu itu nanya kepada saya gitu ya, Kapten Brian, gimana sih caranya biar kita itu tuh bisa jualannya laris kayak gitu. Ya, pasti yang pertama adalah hindari dulu yang namanya asumsi. Ya, ini saya sedang antri dulu gitu ya, pengen nulis buku yang namanya Kill Your Assumption. Kenapa? Ketika kita berasumsi gitu, kita menutup dengan yang namanya data dan fakta. Sehingga asumsi kita itu mengarahkan kita, menggiring kita kepada opini kita sendiri yang menurut kita mungkin benar, tapi menurut market nggak benar gitu. Nah, dengan asumsi tadi itu akan menutup yang namanya market fit gitu ya. Market fit itu apa? Market fit itu kayak misalnya kita jualan es teh gitu ya. Kita jualan es teh, kemudian setelah kita jualan es teh, yang market fit di market kita itu tuh gimana sih sebenarnya es teh itu ya teh gitu ya, kemudian ada gulanya, ada esnya, ada air, selesai gitu. Kadang kita bilang bahwa oh es teh yang udah ada di pasaran itu tuh udah banyak, saya pengen yang variatif, and then kita bikin es teh yang rasa stroberi, rasa apa dan sebagainya, dan ya kita menurut asumsi aja gitu ya, dan ternyata itu nggak laku. Ya udah, yang pertama adalah kita bikin dulu produk yang memang itu pasti laku gitu ya, yaitu es teh tadi gitu. Jangan sampai kita terjebak yang namanya inovasi gitu dan kita paksakan inovasi masuk ke dalam produk kita. Itu ya. Jadi yang pertama kita harus yang namanya tidak berasumsi, tapi tingkatkan yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah sesuatu hal yang kita pikirkan atau sebuah strategi yang memang itu berdasarkan dari adanya data dulu gitu ya. Misalnya, oke, kita mau jualan es teh nih gitu. Jualan es teh ya kita harus cari dulu marketnya di mana. Oh, es teh itu dibutuhkan kepada orang yang sedang panas-panasan. And then kita cari di mana sih tempat orang panas-panasan. Maybe ya di tempat wisata gitu ya, atau mungkin di pantai atau yang lain-lain seperti itu ya. Nah, dengan asumsi tadi kita yang hilangkan, kemudian kita tingkatkan yang namanya intuisi, so skill bisnis kita akan pasti bertumbuh gitu ya. Itu yang pertama. And then yang kedua, ya setelah asumsi tadi selesai, yang kedua adalah jangan takut untuk mencoba. Saya sering menemui banyak sekali para pelaku usaha itu sering dipikirkan terus gitu ya. Kapten Brian, ini kalau saya gini nanti gini ya, nanti kalau saya melakukan itu nanti seperti ini dan sebagainya. Ya pasti ada resiko yang akan terjadi teman-teman ya.
Ketika teman-teman menunda bisnis, menunda melakukan action, otomatis teman-teman meluangkan waktu atau mengganti waktunya teman-teman ya untuk ya hanya berpikir itu. So, apa yang harus dilakukan? Do it, lakukan gitu ya. Apa yang ada di depan lakukan, lihat, kemudian perbaiki lagi. So semoga dua hal ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kalian memulai bisnisnya dan segera gitu ya. Kalau masih takut-takut boleh kita ngobrol-ngobrol nih, ada grup namanya Ngobrol Asik Mindset dan Marketing, atau kita biasanya dengan nama ngamar gitu ya. Yang mau join silahkan di s.id/yuk ngamar, silahkan join di sana. Kita akan berbagi diskusi baiknya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk bisa dapat update video-video tentang mindset dan marketing di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi lebih hebat mulai sekarang.